Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam pembahasan pelajaran kita di dalam membahas kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dan sekarang kita sampai kepada bab yang baru, yakni bab bayani shalawatil lati hiya ahadu arkanil Islam. Bab penjelasan bahwasanya salat 5 waktu dia merupakan salah satu dari rukun Islam. Bab penjelasan bahwa salat 5 waktu merupakan salah satu dari rukun Islam. Kita baca hadis yang ke-6, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Talhah bin Ubaidillah. An Talhah bin Ubaidillah qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahlil Najdin tharu ra'si yusma'u dawiyu sautihi wa la yufaqah ma yaqul hatadana fa iza huwa yas'alu anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yawmi wal lailati faqala hal alayya ghairuhuna qala la illa an tatawwa'a wa siyamu syahri ramadana faqala hal alayya ghairu faqala la illa an tatawwa'a wa zakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata faqala hal alayya ghairuha qala la illa an tatawwa'a qala fa'adbar ar-rajul wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hadza wa la yanqusu minhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflah in sadaqa. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Talhah bin Ubaidillah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab al-Quraisy, salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr al-Quraisy at-Taimi, Abu Muhammad thumma al-Madani, al-Makki thumma al-Madani. Kunyahnya Abu Muhammad al-Madani, yang sebelumnya beliau adalah al-Makki. Talhah bin Ubaidillah wafat pada tahun 36 Hijriyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Rasul alaihi salatu wasallam sering menyebut Talhah al-khair. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam sering sekali menyebut Talhah dengan Talhah al-khair. Pujian bagi Talhah bin Ubaidillah. Sering juga Rasul alaihi salatu wasallam memanggil Talhah al-jud, yakni Talhah yang dermawan.
pujian Rasul alaihi salatu wasallam kepada salah seorang di antara sahabatnya, yakni Thalhah bin Ubaidillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Thalhah mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, min ahlil Najdi, dan dia adalah ahli Najd. Ahli Najd. Yang dimaksud Najd adalah al-irtifa'u minal ardi. Najd adalah tanah yang agak tinggi di atas padang pasir yang sangat luas. Ini yang dimaksud Najd. Secara bahasa, Najd adalah al-irtifa'u minal ardi, tanah yang agak tinggi di permukaan bumi yang berada di padang pasir yang amat luas. Ini yang dimaksud dengan Najd. Iya. Secara bahasa, kita sama-sama tahu bahwasanya suatu tempat penamaannya itu biasanya diambil dari apa yang ada pada tempat tersebut, fenomena yang sangat menonjol pada tempat tersebut. Contoh misal, ya, ada sebuah tempat di dusun kakek saya dari pihak ibu, Lahat. Dusun tersebut namanya Kampung Jawa. Kenapa? Karena dihikayatkan bahwasanya yang membuka dusun tersebut adalah orang-orang Jawa. Ada sebuah dusun juga dekat dengan kampung kakek saya, namanya Talang Bandung. Talang itu apa? Kalau bahasa orang Sumatera Selatan, talang itu apa? Hah? Apa? Iya, Talang Bandung. Yakni apa? Tempat berkumpulnya orang-orang Bandung. Orang-orang Sunda maksudnya. Yang ingin saya sampaikan bahwasanya suatu tempat penamaannya itu biasanya adalah sesuai dengan fenomena yang menonjol pada tempat tersebut. Maka Najd secara bahasa artinya adalah al-irtifa'u minal ard, yakni tempat yang agak tinggi, bukan tinggi sekali, tapi agak tinggi dibanding yang berada di sekitarnya. Dan dia tempat yang agak tinggi ini bukan di pegunungan, tetapi fis sahra, di padang pasir yang sangat luas. Secara bahasa maksud Najd adalah al-irtifa'u minal ard. Akan tetapi ketika kemudian ada suatu tempat dinamakan dengan Najd, maka dia adalah Najd suatu tempat yang ma'ruf yang dia berada di timur dari Hijaz. Bukan Hijaz itu sendiri. Najd adalah suatu tempat yang berada di timur dari Al-Hijaz, bukan Hijaz itu sendiri. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baca buku-buku Mu'jamul Buldan yang ditulis oleh Al-Imam Yaqut Al-Hamawi atau yang semisalnya, maka ulama-ulama kaum muslimin memiliki perhatian yang amat sangat di dalam menjelaskan bahwasanya Khurasan itu berada di sana, Mesir itu berada di sini. Najd itu kata mereka asyarqiyah minal Hijaz, yakni daerah timur dari Hijaz, bukan Hijaz itu sendiri. Ini harus kita jelaskan karena kenapa? Karena ada fitnah-fitnah yang kemudian dilemparkan oleh sebagian orang, khususnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya akan muncul fitnah dari Najd, maka mereka mengatakan Najd adalah Saudi Arabia. Padahal Saudi Arabia yang sekarang ada, Hijaz, ya,
zaman dulunya Hijaz. Maka Hijaz, yakni sebelah timur dari Hijaz, Mekah Al-Madinah, tinggal kita lihat. Makanya para ulama semisal Syekh Muhammad Yusuf Al-Wabil hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Asyratis Sa'ah, beliau menjelaskan Najd itu pada hari ini adalah sebelah timur Mekah Madinah. Hijaz dari arah Irak. Dan ini kesepakatan para ulama ahli geografi dari kalangan kaum muslimin. Bukan suatu tempat yang berada di tengah Saudi Arabia itu sendiri, tetapi dia berada di sebelah timur dari Hijaz. Apa kata Thalhah bin Ubaidillah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, datang seorang laki-laki dari penduduk Najd yang rambutnya berantakan. Ta'ru ra'si, rambutnya berantakan. Itu dihikayatkan oleh para ulama, rambutnya itu kaku, acak-acakan dan berdiri. Ya, kaku, acak-acakan dan berdiri. Yusma'u dawi sautihi, yang dia berteriak dengan suara kencang dari kejauhan. Dia berteriak dengan suara kencang dari kejauhan. La yufqahu mayyakul, dan kami, kata Thalhah bin Ubaidillah, tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Karena dari jauh tadi walaupun suaranya kencang agak kurang jelas, kemudian maksudnya apa? Hatadana, sampai dia kemudian dekat, baru kami mengerti apa yang dia ucapkan. Jadi orang ini dari kejauhan sudah berteriak-teriak dengan suara yang kencang, akan tetapi sudah barang tentu kalau kemudian konturnya di padang pasir, angin kencang, maka suara tersebut tidak jelas terdengar. Ya? Baru terjelas, baru kemudian dipahami maksudnya, kata Thalhah bin Ubaidillah, hatadana, sampai dia mendekat. Faiza huwa yas'al anil Islam, oh jelaslah bahwasanya yang dia teriaki dari jauh tersebut, dia bertanya tentang Islam. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dakwah Islam harus disebarkan ke seluruh permukaan bumi. Kita memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh permukaan bumi. Sudah barang tentu bagi yang mampu dan sanggup memiliki kewajiban di dalam hal ini. Anda bayangkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, Najd ini sebelah timur Hijaz, ini jauh dari Mekah, jauh dari Madinah. Akan tetapi sudah barang tentu karena hidayah dan taufik dari Allah, kemudian semangatnya para sahabat di dalam menyebarkan agama Islam, sampai kemudian orang di pelosok-pelosok yang sangat jauh dari Mekah dan Madinah, mereka mengetahui apa itu Islam. Sudah barang tentu pengetahuan mereka tentang apa itu Islam belum sempurna, tapi mereka tahu apa itu Islam. Makanya sebagian di antara mereka, semisal orang ini ingin kemudian mengetahui secara lebih jauh lagi tentang apa itu Islam, dan dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam. Timbul masalah yang cukup pelik. Dari mana orang ini kemudian dia bisa mengetahui bahwasanya dalam rombongan tersebut ada seseorang yang bernama Muhammad, yakni Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena orang ini orang Arab Badui. Dari jauh dia teriak-teriak bertanya kepada rombongan tersebut, apa itu Islam? Apa itu Islam? Apa itu Islam? Yang kata Thalhah bin Ubaidillah, tidak jelas suaranya sampai dia mendekat kepada kita. Dari mana ini?
Maka kata para ulama semisal Imam An-Nawawi, kalau kita perhatikan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, riwayat yang lain dalam Sahih Imam Muslim, maka tampak bahwasanya orang ini berteriak kepada kelompok tersebut, yakni kelompok sahabat yang sedang dia lihat. Ketika dia mendekat, dia bertanya kepada kelompok tersebut, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Jadi awalnya dia berteriak untuk, yakni kepada satu kelompok tersebut. Akan tetapi setelah dia dekat, dia bertanya kepada kelompok tersebut, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Maka ditunjuki oleh sahabat, inilah Muhammad, yakni Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi orang tersebut pada hakikatnya belum pernah melihat wajah Rasul seperti apa, tapi dia mengetahui bahwasanya rombongan yang berada di padang pasir tersebut adalah kaum muslimin. Dia mengetahui itu dan dia berteriak dari kejauhan, sehingga setelah dia dekat, dia baru bertanya, mana itu Muhammad? Nah, lafaz yang saya ucapkan terakhir ini dibawakan oleh Imam Muslim masih dalam bab yang sama, di dalam hadis Sahih Muslim nomor yang ke-9. Orang itu bertanya, mana Muhammad? Ditunjuk oleh para sahabat, ini yang namanya Muhammad. Ini menunjukkan kepada kita sikap, yakni tabiat orang-orang Arab Baduy, yakni tabiat mereka adalah tabiat yang keras, kurang memiliki sopan santun. Para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semuanya, mereka hampir-hampir tidak kita jumpai menyebut Rasul alaihi salatu wassalam dengan Muhammad. Mereka akan menyebut dengan Nabi Allah, Rasul Allah, atau kekasihku, atau orang yang dibenarkan oleh Allah, atau ucapan-ucapan yang menunjukkan penghormatan mereka kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi Arab Baduy yang memang jauh tinggalnya dari perkotaan, yang pergaulannya sehari-hari lebih banyak di padang pasir bersama kambing-kambing, maka kurang memiliki adab dan sopan santun. Dibuktikan dengan apa? Berteriak dari kejauhan. Maka berteriak dari kejauhan pada hakikatnya adalah perkara yang tidak disukai. Apalagi berteriak dari kejauhan dengan tujuan untuk menanyakan atau berbincang-bincang. Maka hendaklah seseorang kemudian mendekat baru bertanya atau berkomunikasi, bukan berteriak dari kejauhan. Yang satu ada di lantai pertama, yang kedua ada di lantai ketiga, teriak-teriak, woi, bagaimana? Woi, sesuatu yang tidak bagus. Mendekatlah, kemudian berbicaralah, tanya jawablah, baru kemudian menjalin komunikasi. Makanya kata Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan bahwasanya berteriak-teriak, yakni dalam makna berkomunikasi sambil teriak-teriak dari kejauhan, bukan adab kaum muslimin, tapi adabnya orang-orang Arab Baduy. Yang itu semua kemudian harus diperbaiki dan diperbaiki juga di dalam agama Islam. Orang Arab Baduy ini bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, apa itu Islam? Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, khamsu salawatin fi yaumi wal lailatin. Salat sehari semalam 5 waktu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada sesuatu hal yang dipandang oleh para ulama janggal. Akan tetapi kemudian alhamdulillah kejanggalan tersebut berhasil mereka jelaskan. Apa kejanggalannya? Arab Baduy tersebut bertanya tentang apa itu Islam.
Maka pertanyaan seperti ini biasanya menginginkan jawaban definisi dari Islam. Kan begitu? Maka jawaban yang paling benar sebenarnya kata para ulama ketika ditanya apa itu Islam, yakni definisi tentang Islam itu apa. Islam adalah misalnya engkau tunduk dan patuh, taat total kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu definisi baru ya. Islam misalnya seperti kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mendefinisikan Islam, istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mendefinisikan Islam dalam kitab beliau salah satu usul, Islam adalah istislamu lillahi bitauhid, engkau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, wal inqiyadul lahu bita'ah, dan mengikat di atas ketaatan kepadanya, wa bara'atu minasyirki wa ahli, dan engkau berlepas diri dari syirik, kesyirikan dan pelakunya. Tapi ketika Rasul alaihi salatu wasallam ditanya apa itu Islam oleh Arab Badui ini, Rasul kemudian alaihi salatu wasallam menjawab, sholat sehari semalam 5 waktu. Yang kemudian dalam tanda kutip dipertanyakan oleh para ulama, mengapa Rasul alaihi salatu wasallam menjawab Islam dengan salah satu di antara rukun Islam, bukan menjawab pertanyaan apa itu Islam dengan definisi Islam itu apa. Maka kata para ulama, Rasul tidak salah, Rasul benar, dan ini menunjukkan bijaksananya beliau. Kenapa? Yang bertanya Arab Badui, yang pada hakikatnya jawaban Rasul ini adalah sesuai dengan kadar pemahaman dari orang tersebut. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, betapa sangat sulitnya bagi seseorang terkadang memahami sebuah definisi. Akan tetapi ketika kemudian definisi tersebut dicontohkan dengan apa yang ada dan tercakup dalam definisi itu, maka menjadi mudah. Saya ambil contoh sederhana. Ketika para ulama menjelaskan tentang siapa yang telah menempuh jalan yang lurus, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah mereka, kan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepadaku petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka ada sebagian ulama yang mendefinisikan jalan yang lurus adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maklum itu ya. Ada juga yang kemudian jalan yang lurus adalah jalan yang dijelaskan oleh Rasul dan dilakukan, dijalani oleh para sahabat. Betul? Sebagaimana Anda bisa lihat misalnya aneka ragam penafsiran ihdinas siratal mustaqim ini di dalam surat Al-Fatihah tafsir Ibnu Katsir. Tapi yang menarik, ada sebagian ulama ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim adalah jalan yang telah ditempuh Abu Bakar dan Umar. Anda bisa lihat. Loh, kok menjelaskan jalan yang lurus yakni jalannya Abu Bakar dan Umar? Kok seperti itu? Maka ini sesuai dengan tingkat pemahaman. Bagi orang yang kemudian sulit bagi dia memahami apa yang dimaksud dengan menempuh jalan para sahabat, maka lihat saja apa yang dilakukan Abu Bakar dan Umar. Begitu.
Makanya Rasulullah SAW sungguh bijaksana ketika ditanya apa itu Islam. Beliau tidak mendefinisikan Islam kepada orang Arab Badui dengan mengatakan Islam adalah engkau mentauhidkan Allah. Arab Badui ini akan bingung. Arab Badui ini akan bertambah bingung. Apa yang dimaksud mentauhidkan Allah? Tunduk penuh, taat total, berlepas diri dari syirik dan kesyirikan, itu apa? Bingung dia. Maka Rasul SAW langsung katakan Islam adalah engkau mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Yakni apa? Amaliyah yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu sebagai muslim. Islam adalah agama yang dianutnya, dan kemudian yang paling penting dari itu semua adalah amaliyah yang membuktikan dia sebagai seorang muslim. Karena kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian dikatakan apakah engkau beragama Islam, maka hampir mungkin 80% orang Indonesia mengatakan iya. Tapi kalau kemudian pertanyaannya dilanjutkan, apakah engkau telah menjalankan amaliyah Islam, sholat sehari semalam 5 kali, maka kira-kira dari 80% itu siapa yang menjawab iya? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam sebagai agama kemudian didefinisikan oleh Rasul SAW dengan amaliyah yang menunjukkan kepada kita amal itu tidak akan mungkin bisa terlepas dari agama itu sendiri. Karena na'udzubillah min zalik, ada sebagian orang yang mengatakan atau memiliki pemahaman bahwasanya yang namanya keimanan, yang namanya keislaman cukup at-tasdiq, pembenaran saja. Adapun amal soleh nggak ada urusannya dengan status keislaman apalagi keimanannya. Ketahuilah ini mazhab murjiah yang jelek, yang mengeluarkan amal dari lingkup Islam dan iman. Mazhab murjiah yang jelek. Islam adalah mengamalkan amaliyah Islam, sebagaimana iman mengamalkan keyakinan yang mesti diimani. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, jawaban Rasul tidak salah. Ketika Rasul ditanya oleh Arab Badui, maka begitulah jawaban Rasul. Kemudian Arab Badui ini bertanya kepada Rasul SAW, hal alayya ghairuha, apakah ada yang lain selain itu untukku? Maka apa kata Rasul SAW? Tidak ada, kecuali engkau hendak menambahnya dengan yang tatawwu, yang sunat. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama jumhur berpendapat bahwasanya sholat yang wajib itu hanya 5, yakni sholat sehari semalam 5 kali. Adapun selain itu tidak wajib. Jumhur ulama berpendapat seperti itu. Tapi kemudian bagi yang mencermati tentang pembicaraan sholat misalnya jenazah, bukankah sholat jenazah tidak ada yang mengatakan sunnat, tapi mereka mengatakan itu fardu apa? Kifayah. Apa yang dimaksud fardu? Wajib. Wajib bagi sebagian orang, apabila telah tertunaikan maka menjadi tidak wajib atas yang lain.
Bersamaan dengan itu para ulama bersepakat bahwasanya sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Dan fardu kifayah itu yakni cabang dari al-fard, kewajiban. Maka para ulama muhakkikin semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kecuali sholat-sholat yang sunnat, itu tidak menunjukkan bahwasanya sholat wajib hanya 5 waktu saja. Sebagai bukti di sana ada sholat jenazah. Lalu bagaimana cara memahaminya? Kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, ketahuilah bahwasanya kewajiban itu ada 2, ditinjau dari 2 sisi. Sisi yang pertama wajib secara zatnya, yang kedua wajib dengan suatu sebab. Bukan karena zatnya, tapi karena suatu sebab di luar zat sholat itu sendiri. Saya mudahkan pembicaraannya. Ibnu Taimiyah Syekhul Islam mengatakan wajib itu ada 2. Yang pertama wajib, khususnya pembicaraan ibadah-ibadah semisal sholat, puasa dan semisalnya, begitu. Yang pertama wajib dengan sebab zatnya, yakni wajib karena memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Zat amal itu menunjukkan amal itu wajib. Misal sholat 5 waktu, itu wajib karena zatnya. Zat sholat 5 waktu itu sendiri wajib. Kemudian yang kedua wajib karena sebab. Misal bagi seseorang yang kemudian dia masuk masjid, bagi yang berpendapat sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib, maka dia wajib mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Mengapa? Karena dengan sebab dia masuk ke masjid. Kalau dia tidak masuk ke masjid, maka tidak ada kewajiban tersebut. Betul? Bagi yang berpendapat bahwasanya sholat witir wajib, oh iya, ada yang berpendapat sholat witir wajib. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan al-witrul haq, witir itu al-haq, wajib, kata para ulama ketika mendefinisikan yang dimaksud hak di sana apa. Bagi yang berpendapat witir wajib, maka wajib atas dia witir. Kapan? Kalau kemudian dia mengerjakan sholat malam. Kan begitu. Dia wajib menutup sholat malamnya dengan witir. Maka kewajiban ada 2 kata para ulama. Persis seperti misalnya puasa. Kalau seseorang kemudian bernazar puasa, maka puasa tersebut hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena dengan sebab dia menazarkan dirinya berpuasa. Padahal hukum asalnya tidak ada kewajiban puasa tersebut. Kan begitu. Maka kata para ulama, ucapan Rasul alaihi salatu wasallam ketika ditanya apakah ada yang selain itu, Rasul mengatakan tidak ada. Maksudnya tidak ada kewajiban sholat yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya secara zat, kecuali sehari semalam hanya 5 kali. Ini takbir yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Kemudian apa kata orang tersebut? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan wasiyamur Ramadan. Kemudian juga puasa Ramadan, kata Rasul. Orang ini mengatakan hal alayya ghairuhu, apakah ada selain itu yang wajib atas diriku? Yakni wajib dengan sebab zatnya. Tidak ada, kata Rasul alaihi salatu wasallam.
kecuali engkau hendak menambahnya dengan yang sunat-sunat. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, kemudian zakat. Orang ini kemudian mengatakan, apakah ada yang wajib selain zakat tersebut untuk diriku? Maksudnya yang wajib secara zatnya. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, tidak ada kecuali engkau mau menambah yang sunat-sunat. Fa'adbar rajul wa huwa yaqul. Maka orang ini kemudian berpaling, mundur, menjauh dari sisi Rasul, dan dia berkata, wallahi la azid ala haza wa la ankus. Demi Allah, saya tidak akan menambah maupun mengurangi selain daripada apa yang telah engkau sebutkan. Jadi maksudnya dia hanya mencukupkan diri dengan mengerjakan yang wajib-wajib saja, tidak menambah yang sunat-sunat. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Aflah in sadaqah. Dia beruntung apabila dia jujur, yakni maksudnya dia konsisten memelihara yang wajib-wajib saja, maka dia termaksud orang yang beruntung. Ucapan Rasul alaihi salatu wasallam, dia beruntung apabila dia menjaga yang wajib-wajib saja, itu harus kita bawa kepada makna dia menjaga yang wajib-wajib tersebut terpenuhi syarat-syarat diterimanya amal, dan dia tidak melakukan pembatal-pembatal atas amal yang telah dia kerjakan tersebut. Kalau seseorang misalnya muslim, dia menjaga sholat 5 waktunya dan memenuhi syarat-syarat diterimanya amal. Kalau seseorang muslim, dia berpuasa Ramadan saja dan menjaga dan memelihara syarat-syarat diterimanya amal, kemudian setelah itu semua dia tidak melakukan pembatal-pembatal atas amalnya, maka niscaya dia beruntung. Cuma permasalahan seriusnya, atas sebagian besar kaum muslimin, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang tidak menjaga, kurang perhatian terhadap syarat-syarat diterimanya amal, dan sembrono dalam makna melakukan pembatal-pembatal pahala amal. Maka hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya cukup bagi kita memelihara yang wajib-wajib saja. Memang betul hadis ini cukup memelihara yang wajib-wajib saja. Cuma permasalahannya, mungkinkah kita sebagai seorang muslim bisa konsisten menjaga yang wajib-wajib tersebut sehingga dipenuhi syarat diterimanya amal, dan sampai mati tidak melakukan pembatal pahala-pahala amal? Kalau sanggup, aflaha sedekah, niscaya dia akan menjadi orang yang beruntung. Hadis ini banyak sekali faidah. Dari faidah yang telah saya sampaikan tadi, mungkin ada tambahan-tambahan yang lain, yakni menunjukkan bahwasanya solat termaksud rukun Islam. Bahkan solat adalah rukun Islam yang terbesar. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam ketika ditanya tentang apa itu Islam, maka yang beliau jawab pertama kali, Islam adalah solat sehari semalam 5 kali. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya ketika Rasul menjawab dan yang pertama kali beliau jawab adalah solat sehari semalam 5 waktu, itu menunjukkan keutamaan, kedudukan dan kemuliaan solat dibanding amal-amal yang setelahnya disebutkan. Maklum. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita puasa termaksud rukun Islam. Puasa, yakni puasa Ramadan, dia termasuk rukun Islam. Kalau datang pertanyaan, kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita zakat termaksud rukun Islam. Kalau datang pertanyaan, mengapa haji
tidak disebutkan di dalam hadis ini? Maka jawabannya kemungkinannya kata para ulama ada dua. Yang pertama, haji pada saat itu belum diwajibkan. Maka ini menunjukkan kepada kita Arab Badui ini itu datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam sebelum tahun ke-6 Hijriah. Karena kenapa? Karena haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-6 Hijriah. Ini isyarat bahwasanya Arab Badui ini datang kepada Rasul sebelum tahun ke-6 Hijriah. Karena kita tahu puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun kedua Hijriah. Dan yang menarik, kewajiban puasa tahun 2 Hijriah, kemudian waktu pelaksanaannya bulan Ramadan itu hanya berselang tidak lebih dari 2 bulan. Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa Ramadan pada bulan, kalau saya tidak salah, akhir atau awal bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, awal bulan Sya'ban. Kemudian Allah Subhanahu kemudian mereka yakni para sahabat belum lewat sebulan menjumpai bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tahun kedua Hijriah adalah kesempatan pertama kali para sahabat berpuasa Ramadan, dan pada tahun itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan para sahabat yang jumlahnya tidak lebih dari 320 orang perang Badar. Antum bayangkan jemaah. Maka mungkin kita kadang-kadang iri sama sahabat. Kenapa kita ini nggak jadi sahabat? Kalau kita jadi sahabat, kita akan masuk surga. Iri seperti ini bagus. Tapi jangan-jangan kalau orang-orang model kita ini hidup pada zaman Rasul, kita akan selalu banyak alasan. Padahal para sahabat ketika diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa pada tahun kedua Hijriah, itu di awal bulan Sya'ban tidak sampai sebulan mereka berpuasa. Mereka tidak menawar kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasul, tunda aja tahun depan. Ya Rasul, bagaimana kalau setengah hari aja? Ya Rasul, bagaimana jangan 30 hari lah, 20 hari atau ya. Mereka langsung berpuasa sebulan penuh, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan kemudian pada tanggal ke-14 Ramadan mereka sudah bersiap-siap turun perang Badar yang terjadi pada malam ke-17 tanggal 17 itu. Jadi kira-kira bayangkan keimanan yang model seperti apa. Zakat diwajibkan pada tahun itu juga 2 Hijriah. Sholat juga pada tahun kedua Hijriah. Zakat ada yang mengatakan tahun 2, ada yang mengatakan tahun 3. Maka ini menunjukkan kepada kita Arab Badui ini datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam sebelum tahun ke-6 Hijriah. Ini. Atau yang kedua jemaah rahimani wa rahimakumullah, tapi yakni alasan kedua ini kayaknya jauh dari bisa dibenarkan. Rasul alaihi salatu wasallam memandang bahwasanya orang Arab Badui ini tidak sanggup haji, maka beliau tidak mengucapkan wajib atas muhaji. Tapi ini alasan yang jauh dan ditolak oleh sebagian ulama. Di antara yang menolaknya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Taib, kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya apa? Bahwasanya digantung, yakni kita lanjutkan dikit dari titik ini, poin ini. Dari hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya keselamatan seorang hamba itu apabila dia kemudian istiqomah di atas perkara yang wajib, dalam makna dia mendatangkan perkara yang wajib itu secara sempurna, terpenuhi syarat diterimanya amal, dan dia tidak melakukan pembatal amal tersebut sampai dia mati. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah taala nanti ba'da salat Isya kita kembali lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan dapatkan sufu. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم
عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit lagi pembicaraan kita dari hadis tadi. Iya. Dan kalau kita simak, kita perhatikan hadis tersebut. Hadis tersebut dibawakan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang pertama menganggap dan meyakini bahwasanya amaliyah itu termaksud bagian dari keimanan. Ini seperti yang telah kita sampaikan pada kesempatan 2 pekan yang lalu ketika membahas hadis Jibril, bahwasanya keimanan itu bermacam-macam, dari yang paling tinggi yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya iman itu bisa berupa ucapan, perbuatan, keyakinan. Begitulah yang ditakrir oleh ulama Ahlus Sunnah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Muslim membawakan hadis ini di dalam Kitabul Iman, kitab Al-Iman, yang menunjukkan kepada kita, saya ulangi sekali lagi, bahwasanya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwasanya amaliyah itu termaksud keimanan. Bahkan keimanan itu sendiri. Makanya kalau kita lihat bahwasanya iman adalah ucapan, perbuatan, keyakinan, kan begitu. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, ketika kita perhatikan Imam Muslim membawakan hadis ini dalam Kitabul Iman, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat merupakan salah satu di antara rukun iman. Maaf, sholat adalah salah satu di antara amaliyah keimanan, sebagaimana zakat adalah salah satu di antara amaliyah keimanan, puasa sebagaimana salah satu di antara amaliyah keimanan, zakat salah satu dari amaliyah keimanan. Begitulah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Iya. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, kalau kita perhatikan lafadz hadis ini, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan aflah wa abihi in sadaqah. Jadi dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, jadi Imam Muslim meriwayatkan hadis ini lewat 3 jalur, 3 jalan. Jalan yang pertama yang dibawakan oleh penulis buku kita Al-Lu'lu' wal Marjan. Jalur kedua, jalur yang tadi datang pertanyaan oleh Arab Badui tersebut, yang mana yang namanya Muhammad. Jadi ada sedikit perbedaan lafaz. Jalur yang ketiga, jalur di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan aflaha wa abihi in sadaqah. Dia akan beruntung demi ayahku jika dia jujur. Kalau diartikan seperti itu. Lalu kenapa kemudian 2 lafaz yang lain tidak dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Baqi dalam Al-Lu'lu' wal Marjan? Ingat pelajaran kita di kesempatan yang pertama, bahwasanya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Baqi dalam kitab beliau Al-Lu'lu' wal Marjan ini adalah lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukan lafaz yang hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari atau lafaz yang hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Coba kita ingat-ingat pelajaran kita yang pertama. Walaupun kemudian tidak mengharuskan lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tersebut mirip 100%, tetapi mendekati sama. Nah, Imam Bukhari tidak meriwayatkan lafaz pertanyaan Arab Badui tersebut kepada para sahabat yang mana yang namanya Muhammad. Sebagaimana juga Imam Bukhari tidak meriwayatkan lafaz aflaha wa abbihi in sadaqah. Imam Bukhari hanya meriwayatkan lafaz aflaha in sadaqah.
Kalau didatangkan pertanyaan, kenapa Imam Bukhari tidak meriwayatkan lafadz pertanyaan Arab Badui itu yang mana namanya Muhammad? Dan kenapa Imam Bukhari tidak membawakan lafadz aflaha wa abihi in sodaqah? Maka jawabannya bisa bermacam-macam. Tapi jawaban yang kemudian paling mendekati kebenaran, yang pertama, dua lafadz tersebut tidak memenuhi persyaratan kitab sahihnya Imam Bukhari. Karena sahih Imam Bukhari itu adalah kitab hadis sahih yang kemudian memiliki persyaratan yang amat ketat. Makanya para ulama semisal Imam Ibnu Shallah mengatakan ditinjau dari segi kesahihan riwayat Imam Bukhari unggul. Tapi ditinjau dari aneka ragam riwayat, kelengkapan riwayat-riwayat tersebut, Imam Muslim unggul. Makanya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat-riwayat pertanyaan tersebut dengan lengkap, yang menambah kepada kita yakni apa? Pengetahuan dan faedah serta manfaat. Maka begitulah para ulama berbeda pendapat mana kitab hadis yang paling afdol. Kata Imam Ibnu Shallah, sebagian mengatakan Sahih Bukhari paling afdol karena kekuatan riwayatnya. Sebagian lagi mengatakan Sahih Muslim yang paling afdol karena kelengkapan lafadz-lafadz riwayat. Bukan berarti yang tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dhaif, bukan. Tetapi masing-masing ulama punya persyaratan khusus atas kitab yang mereka tulis. Cukuplah bagi kita Imam Muslim dengan kemasyhuran sahihnya menunjukkan riwayat ini makbul, bisa diterima, insya Allah. Kembali kepada apa yang menjadi urusan kita, bahwasanya dalam riwayat Imam Muslim lafadznya, jadi Imam Muslim membawakan lafadznya dengan lafadz aflaha wa abihi in sodaqah, yang kalau kita artikan dia akan beruntung demi bapakku andai kata dia jujur. Yang menjadi pertanyaan, kok Rasul alaihi salatu wasallam bersumpah demi bapakku? Bukankah tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ini dijawab oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, haza mimma jarat adatihim ayas'alu an jawab anhu ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, ini adalah apa yang biasa beredar di lisan mereka, adat mereka, yakni adat orang Arab. Orang Arab biasa kemudian mengucapkan demi bapakku, demi ibuku, biasa. Ini adat. Bersamaan dengan itu Rasul alaihi salatu wasallam, kata Imam Nawawi, berkata, man kana halifan falyakhlif billah. Siapa yang hendak bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dalam kesempatan yang lain kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha yanhaakum an takhlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Loh, bagaimana ini? Kelihatannya bertentangan. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, apabila kalian hendak bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah. Kemudian di sana Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Tapi Rasul mengatakan aflah wa abihi in sodaqah. Gimana ini? Kok Rasul bersumpah dengan nama bapaknya? Apa kata Imam Nawawi? Wa jawabuhu ana qauluhu alaihi salatu wassalam aflah wa abihi haza laisa halfan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita jawab bahwasanya ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, dia akan beruntung demi bapakku, laisa huwa halfan, itu bukan sumpah.
Innama huwa kalimatu jarad adatil Arab. Kalimat itu adalah kalimat yang biasa beredar di lisan-lisan orang-orang Arab. Ya, antadkhuluha fi kalamiha ghairi qasid biha haqiqatil halaf. Itu adalah kalimat yang biasa beredar di lisan-lisan orang Arab yang masuk ke dalam ucapan mereka yang tidak mereka maksudkan untuk bersumpah. Biasa. Jadi orang Arab biasa ngomong kayak gitu, demi bapakku, demi ibuku. Tapi itu mereka maksudnya bukan bersumpah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wan nahyi innama warada fi man qasdu haqiqatil halaf. Sesungguhnya larangan tersebut tertuju kepada orang yang menyebutkan kalimat tersebut dengan makna, dengan ingin, yakni dengan maksud hendak bersumpah. Lama fihi min i'zamil mahluf bi, yang dia menyebut hal tersebut dengan tujuan mengagungkan objek yang dia jadikan objek sumpah. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi biasa ini orang-orang Arab biasa mengucapkan kalimat demi bapakku, demi ibuku, tapi maksudnya mereka bukan bersumpah. Itu kalimat yang jarat ala lisanih, yakni kalimat yang biasa beredar keluar dari mulut-mulut mereka. Ya mereka maksudnya tidak untuk bersumpah. Yang kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalimat tersebut kalau kemudian dia mengucapkan dengan tujuan memang untuk bersumpah, maka apa? Maka ini tidak boleh. Maka kalau seseorang bersumpah, maka dia harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengucapkan kalimat sumpah tujuannya untuk bersumpah, maka harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena Rasul alaihi salatu wasallam suatu saat kemudian ketika ada orang yang bersumpah demi Allah dan demi engkau wahai Muhammad, maka apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Katakanlah demi Allah. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menutup ucapannya dengan mengatakan, man halafa li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Yang kata para ulama, asal dari bersumpah dengan nama selain Allah, kalau dia mengucapkan kalimat tersebut dengan maksud bersumpah, maka dia terjatuh kepada syirik asgor asalnya. Tapi kalau kemudian pengagungan dia terhadap objek yang dia jadikan sebagai sumpah tersebut sangat besar, bahkan lebih besar daripada pengagungannya kepada Allah, dia bisa terjatuh kepada syirkul akbar. Maksudnya apa? Kalau dia bersumpah dengan menyebut nama seseorang, dia khawatir sekali menyalahi sumpahnya. Tapi kalau dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, dia tidak khawatir menyalahi sumpahnya, maka ini alamat bahwasanya nama sesuatu yang dia sebut selain Allah itu pengagungannya lebih besar di hati dia dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang terjadi, syirkul akbar. Maka beredar kuis beberapa hari belakangan ini, 25 tanya jawab akidah, betul? Ya, yang kuis kan 25 tanya jawab akidah. Ada sebuah pertanyaan, bersumpah dengan nama selain Allah hukumnya adalah A, B, C, syirkul asgor, syirik kecil. Hukum asalnya bersumpah dengan nama selain Allah syirik kecil. Tapi kemudian dia bisa berubah menjadi syirik akbar kapan? Kalau kemudian dia bersumpah dengan nama selain Allah tersebut, di dalam hatinya terdapat pengagungan yang sangat luar biasa terhadap objek yang dia jadikan sumpah. Kalau kemudian ditanya, Ustadz, dari mana kita bisa mengetahui di dalam hatinya ada pengagungan yang luar biasa terhadap objek yang dia jadikan sebagai sumpah? Maka jawabannya sederhana, seperti yang saya jawab tadi, saya katakan tadi. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, kemudian dia langgar, cuek, gak peduli. Kalau dia bersumpah dengan nama misalnya berhala, dia khawatir untuk mengingkari sumpahnya, maka ini alamat yang sangat kuat bahwasanya pengagungannya terhadap berhala atau objek yang dia jadikan sumpah lebih besar daripada pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau datang pertanyaan,
Kapan dusta itu bisa berubah menjadi kesyirikan? Mungkin nggak dusta bisa berubah jadi kesyirikan? Jawabannya bisa. Hah? Ya kayak tadi itu. Hati-hati. Kesyirikan itu lautan yang tidak bertepi. Taib, ini yang kita bahas ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanya. Kalau tidak ada, kita tutup. Ada yang mau ditanya? Ada? Ada? Mau tanya? Iya. Hah? Sudah? Oh. Ada yang mau ditanya? Ya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ini agak menyimpang dari kajian Pak Ustadz. Sering sekali kita dengar masalah Syiah. Syiah ini dia mengakui bukan nabinya Nabi Muhammad SAW, tapi dia mengakui ada lagi nabi dengan ajaran Syiah yang sudah beredar di Indonesia ini. Apa perbedaan Syiah ini dengan Islam yang sebenar-benarnya? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk Anda ketahui jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama itu membuat istilah Sunni, Syiah itu sebagai sebuah bentuk tandingan bahwasanya yang bukan Sunni itu Syiah. Asal muasalnya seperti itu. Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Imam Ghazali itu mengatakan dalam kitab beliau Al-Mustasfa, Asyi'atu laisa minal Islam. Syiah itu bukan Islam. Kalau Bapak bertanya dari mana perbedaan antara Islam dengan Syiah, saya bukan katakan Sunni dengan Syiah. Islam dengan Syiah perbedaannya sungguh sangat banyak. Perbedaannya banyak sekali. Kalau saya tidak salah mengingat perbedaannya itu dalam prinsip ya. Kita tidak bicarakan perbedaan apakah mengangkat kedua tangan ketika berdoa atau tidak mengangkat kedua tangan. Kita nggak bicara itu. Itu perbedaan yang masyhur di sisi ulama Ahlus Sunnah. Kita tidak bicara apakah kemudian menggerak-gerakkan jari atau tidak menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud, atau kapan mengangkatnya, apakah dari awal, apakah sampai atau mulai dari lafadz asyhadu alla. Itu perbedaan yang maklum di sisi Ahlus Sunnah. Perbedaan-perbedaan ijtihad, karena satu dan lain hal. Tapi yang kita katakan bahwasanya perbedaan antara Sunni dengan Syiah, Islam dengan Syiah, ini bukan perbedaan ijtihad. Itu perbedaan dasar asal pokok. Yakni mereka seperti kata Bapak tadi, meyakini ada nabi lain setelah Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quran yang kita pegang sekarang ini tidak sempurna. Ini apa? Bahkan sampai kepada sebuah titik bahwasanya Jibril itu salah alamat ketika menyampaikan wahyu kepada Rasul. Harusnya bukan kepada Rasul. Ini bukan cuma sekedar perbedaan apakah mengangkat tangan atau amin, mengusap wajah atau tidak mengusap wajah setelah selesai doa. Ini pekerjaan, yakni perbedaan prinsip. Kalau kemudian Anda tanya kepada orang-orang yang kemudian mengatakan, bang, kenapa ente mengusap tangan? Mana? Ini dalilnya hadis.
Kenapa ente kemudian mengaminkan doa? Ini dalilnya. Kenapa ente mengucapkan sadaqallahul azim ketika selesai membaca Al-Quran? Ini ayatnya Al-Quran. Ini terlepas apakah benar atau salah begitu pendalilannya ya. Karena kan ada dalil, ada pendalilan. Dalil dan pendalilan itu sesuatu yang saling terkait. Tapi bisa jadi dalilnya benar, pendalilannya salah. Terlepas dari itu. Tapi kalau Syiah, dalil mereka itu tidak sama dengan kita. Lalu di mana bisa ketemu? Saya ingat sekali bahwasanya beberapa puluh tahun yang lalu di Istiqlal itu ada seminar besar tentang Syiah. Yang kemudian dirumuskan, ingat saya sekitar tahun 80 sekian lah. Ada Ustadz Amin Jamaluddin pada saat itu. Belakangan ini ada buku yang kemudian disusun, direvisi ulang oleh Profesor Yunahar Ilyas. Iya kan? Yang bahwasanya menjelaskan bahwasanya ada penyimpangan yang fatal pada orang-orang yang kemudian mengikuti mazhab Syiah. Ini bukan cuma sekedar perbedaan mengusap wajah atau tidak mengusap wajah, amin atau tidak amin, menggerak-gerakkan jari atau tidak menggerak-gerakkan jari. Bukan itu. Jadi sebagian orang ada yang berusaha mengaburkan esensi pokok perbedaan antara Islam dengan Syiah, sambil kemudian mengatakan oh ini perbedaan mazhab saja. Bukan perbedaan mazhab. Coba kalau kita tanya kepada orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, apa sih landasan dasar Anda? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kata mereka. Walaupun kemudian cara memahaminya mungkin ada perbedaan. Tapi kalau kemudian kita tanya, kamu, apakah kamu memegang kitab Sahih Bukhari terhadap orang-orang Syiah ini? Tidak. Oh, Anda bohong Ustadz. Mereka pegang. Itu mereka megang untuk di hadapan kita. Wakinya kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Mereka punya kitab-kitab hadis yang tidak dikenal. Bahkan na'udzubillah min zalik, mereka punya celaan terhadap Imam Nawawi, mereka punya celaan terhadap Al-Hafidz Ibnu Hajar, mereka celah Imam Syafi'i. Saya pernah mengumpulkan celaan orang-orang Syiah terhadap imam yang 4. Saya pernah kumpulkan. Saya pernah posting di akun Facebook saya, yang dengan sebab itu akun Facebook saya di-banned selama beberapa waktu. Akhirnya alhamdulillah balik lagi gitu loh. Bagi Anda yang mungkin mengikuti akun Facebook saya, Anda coba lihat, mungkin masih ada. Kalau nggak dihapus sama itu, entah kenapa ya kok bisa begitu. Ada, saya tulis sebuah tulisan, Syiah meriwayatkan hadis dari 6 ekor keledai. Anda bisa lihat. Cari akun Facebook saya Abu Asma Andre, mudah-mudahan di searching di sana. Itu tulisan lama saya, dengan sebab itu saya di-banned. Bayangkan meriwayatkan hadis dari 6 ekor keledai. Jadi keledainya itu bisa ngeriwayatin hadis. Ajib. Heran bener, keledai bisa meriwayatkan hadis. Padahal kita sebagai kaum muslimin yang meriwayatkan hadis itu imam-imam terpercaya, orang-orang yang kuat hafalannya. Tiba-tiba ada orang-orang yang meriwayatkan riwayat hadis, kata mereka, dari keledai. Sejak kapan keledai bisa meriwayatkan hadis? Itu betul-betul aneh. Anda bisa lihat, ada 2 tulisan saya, yang satu dihilangkan sama Facebook karena di report rame-rame. Tapi yang keledai itu mungkin mudah-mudahan masih ada. Tapi kalau yang keledai itu tidak ada juga, mungkin bisa dicari di Syiah meriwayatkan hadis dari 6 ekor keledai. Tulisan saya itu alhamdulillah sebagian teman sudah mengkopasnya, mereka masukkan rame-rame ke berbagai macam blog yang mereka miliki. Ada, itu bisa Anda cari. Syiah meriwayatkan hadis dari 6 ekor keledai. Itu betul-betul aneh itu. Ini permasalahannya bukan permasalahan perbedaan mazhab, bukan. Bahkan dasar hukum agamanya saja berbeda, Pak. Belum lagi kalau lihat itu, kalau mereka menjadi orang-orang yang mayoritas, negeri-negeri mayoritas, lihat perlakuan mereka kayak di Suriah sana. Perlakuan mereka terhadap kaum muslimin misalnya di Iran sana.
Maka jemaah, kita berpegang kepada fatwa MUI yang sampai sekarang MUI masih menghukumi bahwasanya Syiah itu sesat. Sampai sekarang saya belum tahu MUI mengkoreksi fatwa tersebut. Bahkan yang kemarin itu, yang beberapa tahun yang lalu, buku apa? Yang yang dimukodimahi oleh Profesor Yunahar ya, Yunahar Ilyas kalau nggak salah itu. Orang mana? Orang MUI. Itu bagus sekali. Allahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan masih ada itu tulisan saya ya. Kalau nggak ada ya sudah, memang udah direport rame-rame gitu kan, mau gimana lagi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.